Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Subawe, NIM 195900201, kelas E Prodi Penjas angkatan 2009 Universitas Adibuana. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang tugas model-model pembelajaran Penjas, tentang pengertian strategi Penjas, ruang lingkup Penjas, dan sebagainya. Pengertian strategi Penjas menurut Supandi 1992 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuan diciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu antara lain memilih informasi yang bersifat verbal atau model lain yang seperti gerak yang akan disampaikan, menetapkan cara-cara pengarahan dan pembimbingan ke arah yang dikehendaki, dan terakhir menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar, memilih dan menetapkan cara-cara pengarahan dan pembinaan itu pada dasarnya berurusan dengan metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan situasi dan tujuan pengajaran. Menurut Eka Trisna Rahayu 2013, ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani adalah satu, pemilihan materi. Maksudnya adalah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah ditentukan. 2. Komunikasi tugas. Maksudnya suatu proses di mana suatu jawaban atau respons dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. 3. Kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi maka perlu dicari hambatan-hambatannya. 4. Umpan balik dan evaluasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Fungsi strategi Penjas menurut Eka Trisna Rahayu 2013. Fungsi-fungsi strategi pendidikan Penjas yaitu sebagai berikut. 1. Strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 2. Strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. 3. Strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Dalam pembelajaran Penjaskes di sekolah perlu didukung dengan fasilitas baik yang permanen maupun yang tidak permanen seperti gimnasium, kolam renang, lapangan permainan, dan sebagainya. Perlengkapan atau equipment adalah perkakas yang permanen dibandingkan dengan fasilitas, misalnya bangku, jenjang peti lompat, kuda-kuda, palang sejajar, palang tunggal, matras, dan lain-lain. Alat-alat olahraga atau supplies biasanya dipakai dalam waktu yang relatif pendek, misalnya bola, raket, jaring pemukul bola, kasti, dan sebagainya. Dalam pembelajaran Penjaskes juga didukung oleh alat-alat yang telah dimodifikasi berupa matras dibuat dari sabut kelapa atau jerami, tingkat estafet dari bambu atau kayu, dan
balok titian dengan bambu besar atau batang kayu. Indikator keberhasilan pembelajaran penjas. Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetisi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Secara umum, kriteria keberhasilan pembelajaran adalah 1. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. 2. Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75% dan ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan, ditetapkan idealnya sebesar 25%. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pribadi Fahmi Subawes, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.